Islam bicara soal politik. Yang melarang kiai bicara politik itu dulu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Maka Belanda melarang kiai tidak boleh baca politik, sampai kitab-kitab yang berbau politik tidak boleh masuk ke Indonesia. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam Sultan Imam Abu Ya'la, tentang tata negara menurut hukum Islam, tidak bisa kitab itu masuk pada waktu itu. Yang cerita kepada saya almarhum Kiai Haji Maskur, mantan Menteri Agama zaman Bung Karno, bahwa itu Belanda melarang kiai-kiai bicara politik. Kalau sekarang ini masih ada yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa Belanda itu. Sisa Belanda itu. Saatnya ulama bicara politik. Saya nyatakan di Masjid Al-Ikhlas ini, saatnya ulama bicara politik kalau sayang sama bangsanya. Tapi bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak sekarang yang ada, yang penuh dengan hoak, yang penuh dengan kebohongan. Betul apa tidak? Bicara soal politik, politik Islam, politik Al-Quran, selamatkan bangsa ini. Ikuti politik Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Mengapa takut? Orang Madura itu punya mitos. Ya. Kalau penakut itu lahirnya siang. Kalau lahir malam barangkali. Nah, disinilah saudara-saudara, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan berikanlah amanah kepercayaan itu kepada ahlinya. Subhanallah. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat presiden. Itu semuanya amanah yang harus diberikan kepada orang ahlinya. Bagaimana? Hebat Quran ini. Hebat Quran ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum depan manusia, hukum yang adil. Dalam hukum tidak ada benci, tidak ada cinta. Karena benci, orang yang tidak bersalah masukkan penjara. Karena senang, orang yang bersalah dilindungi. Ini dolem. Allah yang menyatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, dan tetapkan hukum yang adil. Subhanallah, subhanallah. Dalam berpolitik yang jujur, jangan fitnah memfitnah, jangan jatuh menjatuhkan. Ini diatur oleh Islam. Fitnah memfitnah tidak boleh, jatuh menjatuhkan tidak boleh. Mari kita sampaikan kepada rakyat, kalau Supran Makmun menang nanti begini tanpa mencela orang lain. Alangkah indahnya kalau politik ini dilaksanakan. Cari pemimpin dalam Islam. Kalau ada kiai masih berunding, mari kita rapat apa Kiai? Kriteria pemimpin kiai goblok. Enggak perlu. Sudah kita punya sifat baku. Pemimpin itu sidik, amanah, tabligh, fatonah, selesai. Dan tidak ada yang lebih bagus dari ini. Politik Islam, carilah pemimpin sidik, pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang bagi-bagi duit. Kalau pemimpin yang bagi-bagi duit, kalau nanti jadi pemimpin balik modal. Betul apa tidak? Balik modal nggak kira? Kalau saya menjadi wali kota Malang misalnya, ketika menjadi wakil saya keluar duit 20 miliar,
Kira-kira setelah saya jadi wali kota ingin balik modal apa tidak kira-kira ya? Hah? Jujur. Saya ingin jadi Bupati Probolinggo. Keluar duit saya 20 miliar. Setelah saya jadi Bupati Probolinggo, kira-kira saya ingin balik modal apa tidak? Itu contoh. Maka dalam Islam pilih sidik, pemimpin yang jujur, pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan pilih pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, yang menguasai segala persoalan. Mengapa pemimpin harus cerdas? Kalau rakyatnya sulit, pemimpin yang cerdas bisa mengeluarkan rakyat daripada kesulitannya. Tapi kalau pemimpinnya tidak cerdas, rakyatnya sulit, sampai kiamat rakyatnya tetap sulit. Jelas itu penjelasan saya ini. Lah ini Quran ini, dalam Islam ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Semua kamu pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak pemimpin, bergelimang dengan gaji yang puluhan juta dari duit rakyat, tapi kau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Pemimpin yang dolim. Bagaimana? Ini Islam. Saya menyampaikan akhlak Islam. Pemimpin dalam Islam, amanah, tabligh, fatonah. Subhanallah, alangkah indahnya tata negara Islam itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Pemimpin bukan hanya dipintai pertanggung di dunia. Kalau pertanggungan jawab di dunia gampang, asal ketikanya bagus, format suratnya bagus, sudah. Tanda tangan bagus, sudah. Itu tanggung jawab di dunia. Bohong pun bisa dibenarkan. Ya, kadang-kadang banyak bohong itu. Terima bantuan dari pemerintah 100 juta, terimanya 75. Disuruh tanda tangan 100 juta. Ini bukan rahasia ini. Saudara tahu kok, cuman diem. Tahu kan yang seperti itu? Tahu kan semua? Lah ya misalnya itu satu contoh. Laporan bagus, tapi bohong. Misalnya jujur. Lah ini dalam Islam sanksi politik. Waduh, serem ini pengajian pagi ini. Pakai sanksi politik, sanksi politik. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wasun li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Baca kitab Bulughul Maram terakhir, bab terakhir. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati, ketika mati sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin yang sebenarnya itu haram masuk surga. Mudah-mudahan didengar oleh semua pejabat ini. Nah, jangan mati dulu sebelum kau penuhi janji-janjimu ketika kampanye itu. Kalau janji-janjimu ketika kampanye sudah terpenuhi, matilah kau. Insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Jangan kau mati pada saat engkau belum memenuhi janjinya. Man yastarillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wasun li ra'yatihi haramallahu alil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, ketika itu dia mati, ketika mati sedang menipu rakyatnya, haramallahu alaihil jannah. Haram bagi pemimpin yang berkhianat itu masuk surga. Sanksi politik, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasbuk alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemerintah. Barang siapa yang memegang urusan umatku kemudian mempersulit urusan umatku, maka nanti kata Rasulullah, pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Subhanallah, ngeri.
Kalau paham, ngeri. Maka pejabat-pejabat pemerintah jangan mempersulit urusan rakyat. Permudahlah urusan rakyat itu. Tetapi kadang-kadang yang terjadi pikiran yang terjadi, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hah? Ada yang berpikiran begitu? Iblis. Mestinya kalau politik Islam, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Nah, terbalik kan? Ya, ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan kau mempersulit. Wala tu'asiru, jangan kau mempersulit. Subhanallah, indahnya Islam. Maaf, masuk waktu duha, namanya kuliah duha. Ya, di Jakarta ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Kalau hari Minggu itu ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Nah, ya saya kira sudah ngotot saya ini, saudara-saudara ya. Karena kepentingan bangsa, saya cinta NKRI, saya cinta negara ini, supaya semua yang memimpin negara ini orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Amin. Maka mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpin kita itu oleh Allah dikasih hidayat, dikasih taufik sehingga bermoral. Nah, itu saudara-saudara, saya ngotot karena permintaan dari panitia siapa saudara ini. Siapa nama saudara? Subhanallah. Saudara Subhan. Saudara Subhan itu datang sama ipar saya. Ipar saya datang kepada saya. Saya nggak kenal dia. Ipar saya ada kenalan Pak Kiai dulu katanya di Lombok. Ketika itu dia masih muda, mungkin masih SMP, tapi kalau ada Pak Suron pidato dia mesti lari-lari. Nah, lalu dia berkata, mendengar saya itu di YouTube masih aktif. Memang saya masih aktif kok ceramah itu. Cuman banyak orang menyangka saya sudah mati. Itu salahnya. Di Jakarta terjadi, di Pondok Labu itu, di Jakarta. Spanduk ditulis, penceramah Kiai Supran Makmun. Ada orang tua. Loh, ini Supran Makmun yang mana? Supran Makmun yang dulu. Masih hidup enggak ya? Datang Pak Haji nanti. Datang dia pakai tongkat. Ketemu saya dipeluk. Ya Allah Pak Kiai, saya kira Pak Kiai sudah mati. Alhamdulillah Pak Kiai. Nah, cuman kemarin saya oleh Allah ya dikasih nikmat lah untuk lebih banyak zikir kepada Allah. Saya jatuh. Habis mandi, mungkin dipel oleh pembantu saya masih basah, saya jatuh karena kepleset, tidak terkontrol. Rupanya pangkal paha saya ini tulangnya yang kayak undi-undi itu. Kalau saudara potong sapi, dipisahnya paha itu kan ada yang kayak itu, kayak undi-undi itu kata dokter ini nggak bisa dipakai lagi. Mengapa? Getahnya sudah nggak ada, sudah tua tulangnya. Jadi kalau masih muda nggak ada masalah. Kalau patah tulang masih muda nggak ada masalah. Asal nyentuh nyambung. Karena getahnya masih banyak. Nah, saya getahnya sudah nggak ada katanya. Jadi lama. Kalaupun nanti saya ikat dengan kawat, tapi mungkin 2-3 tahun saya tidak menjamin kembalinya Pak Kiai. Tapi kalau saya ganti dengan bikinan Jerman, jadi saya bergerak ini sekarang Pak sudah bukan engsel asli, sudah engsel made in Jerman. Ini sudah sepanjang 18 cm, mulai dari undi-undinya yang gini, yang main itu, sampai kepada penahannya itu made in Jerman. Tulang saya yang asli diambil. Alhamdulillah, rupanya dokter tidak meleset sesuai dengan kudrat iradat Allah. Saya cuman tanggal 15 saya jatuh, akhir 15 Desember saya jatuh, minggu terakhir Januari saya sudah bisa jalan. Dokter mengatakan nanti 15 Februari Pak Kiai insya Allah
mudah-mudahan sudah dilepas tongkat. 15 Februari saya kontrol, saya tidak pakai tongkat, berjalan biasa. Dokter tanya, "Duh, kok sudah lepas pakai tongkatnya?" Iya, saya setelah akhir Januari merasa enak tidak pakai tongkat, ya saya lepas. Baik pakai ini, foto lagi. Lalu alhamdulillah katanya, ya mudah-mudahan sesuai dengan kudrat iradat Allah, posisi sudah bagus Pak, nggak apa-apa, sudah berani saya ke Jawa Timur melayani undangan bulan Syawal dulu sebelum saya jatuh untuk imtihan akhir tahun. Sudah dipesan saya oleh Gondang Legi, dipesan imtihan, di Madura dipesan imtihan, di Pangin dipesan imtihan dulu bulan Syawal. Jadi karena sudah begitu lama, ya begitu saya merasa sehat, ditelepon, sudah saya datang, kata saya. Datanglah saya pakai mobil saya. Alhamdulillah pakai mobil itu tidak lama lah sekarang ini. Saya keluar dari Jakarta, dari rumah jam 8 pagi, sudah sampai di Malang, di Singosari menjelang maghrib. Kadang-kadang pada jam 4 sudah sampai saya, setengah 3, setengah 4 sudah sampai. Kemarin kan ada macet, jadi agak sedikit terlambat. Nah alhamdulillah saya penuhi karena saya sudah merasa bisa jalan, bisa naik tangga, asal ada ilmunya. Kalau naik tangga itu kaki yang sehat naikkan dulu pakai tongkat. Kalau turun dari tangga, kaki yang sakit dulukan, jangan yang sehat. Nah, itu saya praktekkan sesuai dengan petunjuk dokter. Saya naik tangga lantai 2, lantai 3, nggak ada masalah di pondok. Nah, baru saya terima telepon undangan bagaimana, jadi semua kata saya. Alhamdulillah jadi. Nah, enggak tahu Pak Subhan itu dari mana kupingnya, saya nggak tahu. Yang jelas atau punya jin. Yang jelas dia minta supaya saya yang tertarik kata-kata dia apa benar. Saya bilang ipar saya ngomongnya, kata saya. Katanya Pak Subhan bilang, saya rindu berat dengan Pak Kiai. Rindu beratnya itu yang saya hargai. Sekarang bilang rindu aja, ya mungkin enggak usah dah saya payah. Semalam jam 1 saya datang dari Gondang Legi, enggak tidur kok. Karena sudah saya janji sebelum subuh mau dijemput. Lah jam 1, jam 4 subuh. Kapan saya mau tidur? Nah, alhamdulillah sekarang saya mau tidur sampai jam 10. Nanti jam 10 saya mau berangkat ke Madura. Nanti malam saya ada di Sampang, acara imtihanan juga. Inilah saudara-saudara, sekali lagi terima kasihlah. Memang orang yang berhasil itu orang yang pandai mempergunakan kesempatan. Iya, ada syair bahasa Arab, intahizil furusata wahdar fautaha fabulul izin fi nailil furus. Pergunalah kesempatan itu, karena kesempatan tidak 2 kali, tidak 3 kali. Pergunakan kesempatan sebaik-baiknya, dan sedihlah kau dengan hilangnya kesempatan itu. Dan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berhasil, siapa itu? Orang-orang yang pandai mempergunakan kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian saja, kurang lebihnya saya maaf. Mari kita doa bersama-sama, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga mereka nanti dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yai, banyak pencerahan bagaimana kita berakhlak.